melihat kamus dulu, karena ini pembahasan yang paling rumit juga, karena dia pakai wazan. Misalnya lagi, waladun menjadi auladun, banyak anak kecil. Ada tidak situ perubahan? Ada tambahan? Tambahan apa kira-kira? Hamzah, bukan alif ya, hamzah. Hamzah, kalau wawnya ada memang hamzah dengan alif pada huruf lam. Berubah harokatnya? Berubah, berarti berubah bentuk mufradnya. Kalau berubah itu jamak taksir namanya. Berbeda tadi dengan jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim, tidak berubah, tinggal ditambah akhirnya saja. Kalau ini ada perubahan pada harokatnya dan ada perubahan pada bentuk bangunannya, apakah itu ditambah atau dikurangi. Misalnya lagi Rasul, apa kira-kira jamak taksirnya sering kita dengar? Rusulun. Ada tidak pengurangan? Ada, asalnya Rasul menjadi rusulun. Kitabun menjadi kutubun. Masjidun menjadi masajid. Kalau qalamun sering dengar apa? Dandi? Aklam. Wadi sahih? Aklam. Itu ya. Jadi kita tidak terlalu panjang lebar tentang jamak taksir. Dia berubah bentuk mufradnya. Tahap awal untuk mengetahuinya adalah dengan melihat kamus bahasa Arab. Yang keenam, al-asma'u al-khamsah. Sudah muncul istilah asma'u khamsah, al-asma'u al-khamsah. Tadi di awal pengertian isim mufrad. Apa pengertiannya isim mufrad? Ma laisa mutsanna, apa yang bukan dua. Wala majmu'an, apa yang bukan lebih dari dua. Wala minal asma'i al-khamsah, bukan pula dari isim-isim yang 5. Ini nih asmaul khamsah ini. 5 bentuknya. 5 lafadznya, tidak ada tambahan. Apa saja asmaul khamsah itu? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Al-asmaul khamsah, pertama Abu ka, akhu, hamu, kemudian fu, terus dhu. Ini asmaul khamsah. Tapi yang mana asmaul khamsah di sini? Yang asmaul khamsah di sini cuman Abu, Akhu, Hamu, Fu, Dhu. Ini asmaul khamsah. Adapun K-nya itu bukan asmaul khamsah itu. Itu kata lain. Ditambahkan K di situ untuk memudahkan dihafal. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumal. Yang asmaul khamsah di situ cuman Abu, Akhu, Hamu, Fu, Dhu. Di sini bisa kita ganti malingnya. Dhu ilmin misalnya. Kan di sini dhu malin pemilik harta. Nah, di sini bisa diganti dhu ilmin pemilik ilmu. Ya, dhu sayyaratin pemilik mobil, bisa. Yang mana asmaul khamsahnya itu yang di garis kotak tadi. Hanya Akhu, Abu, Hamu, Fu dengan Dhu.
Bisa dipahami Pak Kasim? Nah, ini tidak perlu ditambah lagi. Jadi kalau bilang yang mana asmaul khamsah, nah ini 5: abu, akhu, hamu, fu, dhu. Sudah bisa dihafal? Bisa tidak? Hah? Kenapa? Bisa dihafal? Dihafal nih? Oh, belum. Tapi dihafal ya. Kenapa dihafal? Supaya membedakan dengan isim-isim yang lain. Karena yang namanya asmaul khamsah cuma ini. Jadi kalau ditanya yang mana saja asmaul khamsah, bukan kitabun, bukan kolamun, tapi apa? Yang ini yang di atas. Akhu, abu, akhu, hamu, fu, dhu. Yang mana Rifki alif? Tidak ada ya? Rifki alif. Abu Akif? Kalau kita siapa lagi nama Pak? Siapa lagi? Hasan ya? Hasan Basri ya? Hasan Basri. Paham Jiki? Sudah dihafal itu Hasan? Coba beda. Jaki lagi di atas ya? Oh tidak. Yang ini mau itu jangki lagi tuh. Oh, tidak dilihat juga. Ya, Mas Bewan ke. Itu tak balik-balik nih. Fu, akhu, biar tidak apa-apa. Itu 5 ya. Tidak bisa lagi dikurang-kurangi, ditambah-tambah, tidak bisa. Hanya saja nanti ini 5 ini 15 nanti bentuknya 15 cara bacanya. Karena itu huruf waw-nya bisa diganti alif. Ini ya huruf waw-nya. Mana huruf waw di sini? Ini nih. Ya, bisa diganti jadi alif. Bisa juga diganti jadi ya. Kita contoh kemudian kiaskan yang lainnya. Misalnya ini. Abaka, ini lagi abika, selesai. Jadi nanti kalau digabung itu, kalau dibaca semua ada berapa jumlahnya? Ada 15. Bisa dipahami 15? Tidak bisa. Yang waw dulu, coba yang waw. Abu, akhu, hamu, fu, dhu, sudah 5. Ganti wawnya dengan alif. Apa? Aba, akho, hama, fa, dha, sudah 10. Ganti alifnya dengan ya. Abi, akhi, hami, fi, dhi. Berapa jumlahnya? 15. Kapan penggunaan aba? Kapan penggunaan abu di tahap kedua? Cuman ini dulu istilah. Kalau ditanya yang mana asmaul khamsah Pak Main, jangan bilang muslimun, bukan itu asmaul khamsah. Jadi isim-isim yang 5 itu cuman ini: abu, akhu, hamu, fu, dhu. Cukup itu. Tidak bisa lagi di nego-nego, mau ditambah, dikurangi, tidak bisa. Ya. Bisa dipahami Pak Abdurrahman? Bisa dibedakan mana asmaul khamsah dengan yang lainnya? Bisa ya? Jadi kalau ditanya Ki, coba beda sebutkan asmaul khamsah. Pacinikanya. Langsung abuka. Nah, jadi nanti bisa kayaknya diganti misalnya Muhammad, Abu Muhammadin, Akhu Muhammadin, bisa. Hamu Muhammadin, Fu Muhammadin, mulutnya Muhammad. Kalau fu kan mulutmu, diganti kanya jadi Muhammad, fu Muhammad, mulutnya Muhammad. Bisa ya? Nah, nanti di berikutnya hanya zu saja yang tidak bisa bersambung dengan kanya. Tidak bisa dibilang zu ka, tidak bisa.
Nanti di tab berikutnya. Ini dulu. Jadi kalau sudah disebutkan, coba sebutkan apa saja yang termasuk asmaul khamsah. Pak Andi bisa jawab? Bisa ya? Bisa. Cuma 5 ini. Cuma nanti 15 cara bacanya. Karena waw bisa diganti alif, bisa juga diganti dengan iya. Aba, abu, abi. Asalnya abu, bisa berubah menjadi aba, bisa menjadi abi. Akho, aku, akhi. Hama, hamu, hami. Bisa dipahami sama? Bisa dibedakan mana asmaul khamsah dan yang lainnya? Nah, jadi tadi sudah masuk pengertian isim mufrad. Ada garis bawahnya tadi isim mufrad wala minal asma'i al khamsah. Isim mufrad itu bukan yang isim-isim 5. Berarti isim-isim 5 ini yang mana? Nah, abu, aku, hamu, fu, dhu. Coba ganti wawnya dengan alif. Aba, akho, hama, fa, dha. Ganti alifnya dengan ya. Abi, akhi, hami, fi, dhi. Pak Main coba ulang sendiri Pak Main. Lihat buku lagi dulu, enggak apa-apa. Ada yang buku tak? Lihat lagi dulu buku tak? Baca dulu asmaul khamsah dengan waw. Iya. Nah, coba ganti wawnya dengan alif. Nah, ini tidak tahu nak baca. Bukan abuwa ya, abuwa, akhawa, bukan. Aba, aba abu, aba abu abi itu. Coba Pak Andi, ganti wawnya dengan alif. Saya kasih ke satu, aba, akho, hama. Lihat itu di buku tak? Ada di buku tak itu? Kalau itu jual lagi tulisan di atas itu. Fa. Didapat nih Pak? Yang mana semua nomor 6. Coba. Aba. Ya, akho. Hama, fa, sama, satu lagi, za. Ya. Tapi paham dia? Paham. Coba alif fajri. Lancar, langsung 15. Yang kilian buku tak? Terus sudah mi abu. Terus iya campur-campur ki. Abi, aku, apa lagi? Akhi, hami, fi, zi, apa lagi? Hami sama apa lagi? Sudah mi. Coba Ismail, istamir. Nggak mau. Bisa seperti ini? Coba Randi. Istamir. Ya. Iya. Iya. Wih. Isha.
Siapa tahu ada cara lain tak kita. Nah, begitu juga, coba. Hamu hami. Ya. Rahmah. Udhkuri al-asma al-khamsah. Tafaddali Rahmah. Oh, di situ suaranya. Terus zi fa atau za? Za. Terus ianya. Mantap. Santi. Berarti paham ya al-asmaul khamsah ya? Udah, muternya tes. Jam deh. Oh bisa. Coba bede. Mulai dari ya. Kalau tadi sudah boleh dirancang-rancang abu abi. Mulai dari ya. Hai. Mungkin ya biasalah abi aba abu terus. Tah berubah tah? Ya mantap. Ternyata lumayan. Padahal tadi sudah di strategi kan minta abu aba abi. Coba Abu Abdullah. Tapi mulai dari fu. Ya. Ya. Zu. Fu. Sudah tadi fu. Kau belum? Mulai dari fu, ku bilang fu. Zu. Hamu. Aku. Abu. Alifnya? Fa. Ianya? Mantap. Jadi nanti fi ini ada samanya nanti dalam kalimat, konteks kalimat. Jadi nanti bisa dibedakan. Ada fi yang bermakna huruf jar nanti, fi. Ada juga bermakna asmaul khamsah. Tinggal melihat nanti korina kalimatnya, konteksnya. Dia bercerita tentang apa di situ. Berarti selesai ya asmaul khamsah. Pas mau juga yang kita anaknya mah sudah hafal? Masa belum? Tidak belikan kemainan itu pasmi? Belum pi? Iya. Biasa ya? Hari Ahad. Store kina? Pak Abdurrahman bagaimana? Bisa juga ya? Bisa, harus bisa. Pas Saleh diam-diam? Bisa Pas Saleh? Bisa atau belum? Alhamdulillah. Jam dites deh. Sekarang yang ketujuh. Kalau Irwan, paham Irwan? Abdul Wahab. Kata beliau al-ismu al-maksur. Ini asal dari isim maksur. Asalnya dia adalah isim mufrad. Cuman digunakan istilah isim maksur untuk memudahkan nanti dalam mengi'rab. Apa itu i'rab nanti pi? Kapan belajar sampai selesai? Jadi kata beliau al-ismu al-maksur, isim maksur, kata beliau kullu ismin mu'rab, dia setiap isim yang berubah. Apanya yang berubah di sini yang dimaksud? Harokat terakhirnya, huruf terakhirnya. Akhiruhu aliful lazimah,
Jadi isim maksur ini dia itu huruf terakhirnya selalu alif. Huruf terakhirnya selalu alif. Contoh di buku banyak ya. Ini contoh al-fatah. Perhatikan huruf terakhirnya al-fatah. Huruf apa itu? Alif. Ya mungkin alif bengkok alif saja. Alif. Nah, jadi kapan kita mendapati sebuah kata akhirannya adalah alif, kemudian ada tanda-tanda isimnya, maka dia adalah isim apa namanya? Isim maksur. Ini istilah. Tapi kalau dibilang ini isim maksur, isim apa? Isim mufrad juga namanya. Makanya ketika ditanya al-fatah, seorang pemuda. Bagaimana isim musannanya? Nah, ini sangat rumit kalau dijelaskan. Kalau saya ucapkan saja, saya ucapkan, tapi tidak usah di anu dulu. Nanti belajar fikih sorof. Jadi nanti kalau ini fatah dibuat ke isim musanna, fatayani, fatayaini. Cukup itu saja. Nanti pilih lagi. Nah, begitu dia? Iya, akan ada saatnya. Intinya ini dia isim mufrad. Kenapa dibedakan? Ada istilahnya untuk memudahkan nanti ketika dia di i'rab. Ini isim maksur. Oh, sudah terbayang di pikiran tak? Kalau isim maksur akhirannya pasti selalu alif. Paham ya? Paham Pak Andi? Jadi akhirannya isim maksur apa? Selalu alif. Kalau dapat kata baik itu dalam Al-Quran maupun hadits Nabi, alif terakhirnya, kemudian ada tanda-tanda isimnya. Karena fi'il juga ada nanti fi'il yang akhirnya alif. Jadi untuk membedakan nanti mana isim mana fi'il, perhatikan alamat isimnya. Tadi di sini al-fatah, apa di situ alamatnya? Ada alif lamnya. Al-huda, ini apa akhirannya itu? Firman alif, berarti dia isim apa namanya? Isim maksur. Musa, Isa. Paham dayat? Isim apa namanya semuanya empat? Isim maksur. Kita tidak tulis di papan tulis ya, karena ini 7, 8 dan 9 paling mudah sekali. Jadi isim maksur selalu akhirnya apa? Alif. Ini yang berdua anak-anak ini siapa nama tak? Zaki. Yang satu ya siapa? Ari. Kelas berapa Ki? 6 SD. Kita 3 SMP. Ada bapak tak di sini? Ya. Om. Istiqomah. Pelajaran apa namanya ini? Matematika. Ini kalau kita belajar ini, apa yang akan didapatkan? Bisa memahami apa? Nah, apa dibilang? Oh, bisa memahami haditsnya Nabi. Cuman itu? Ada yang paling pokok lagi. Bisa memahami kalamullah, yaitu Al-Quran. Sekarang istilah yang ke-8. Tadi setelah akhirannya alif, isim apa namanya? Isim maksur. Sekarang isim mangkus. Kata beliau al-ismu al-mangkus huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'ul lazimah. Dia adalah isim yang berubah yang akhirannya selalu ya. Kalau ditanya ini isim apa namanya, dia bagian isim mufrad atau tidak? Dia jawabannya dia bagian dari isim mufrad. Dibedakan menggunakan istilah untuk itu tadi, untuk memudahkan kita nanti kalau mengi'rab, karena nanti berbeda-beda alamatnya ini. Alamat i'rabnya isim maksur, isim mangkus, dan isim mufrad yang disebutkan tadi sebelumnya. Jadi setiap kata yang akhirannya ya
apa namanya? Isim mangkus. Contohnya ad-da'i, al-hadi, al-qadi. Ad-da'i, seorang da'i. Bisa dibuat menjadi dua da'i. Bisa. Mudah aja nanti. Ya. Kenapa tidak dijelaskan ke ini? Karena ada huruf terakhirnya yang harus dijelaskan. Tadi huruf terakhirnya alif, langsung berubah menjadi fatayani, langsung tiba-tiba ada huruf ya. Makanya tidak terlalu dijelaskan, cukup mengenal istilah saja dulu. Jadi isim yang akhirannya selalu alif, isim apa namanya? Nah, isim yang selalu akhirannya ya, isim apa namanya? Nah, ulang lagi, jadi isim yang akhirannya ya, namanya isim isim yang selalu akhirannya alif, isim mangkus. Ya Dayat? Maksur. Paham Dayat? Masya Allah. Yang terakhir, al-ismu alladhi la yansarib, isim yang tidak bertanwin. Kalau ditanya ini isim mufrad atau tidak? Isim mufrad juga, hanya kayak dibedakan pakai istilah dia lain. Sama tadi jawabannya, untuk memudahkan nanti kalau kita i'rab dia, isim yang tidak bertanwin, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Banyak ya, di antaranya dua disebutkan di sini karena ini yang paling banyak. Pertama, asma'u an-nisa, nama perempuan. Semua nama perempuan itu tidak boleh dibaca tanwin kecuali satu saja, Hindun. Semua nama perempuan siapapun dia tidak boleh dibaca tanwin. Aisyah, apa bacanya? Aisyah tuh. Zainab, mau apa baca huruf banyak? Zainabu. Fatimah, Fatimatu. Maryam, Maryamu. Tidak boleh kita bilang Maryamun, tidak bisa. Bisa nanti dibaca tanwin ismul ladzi la yansarif kalau dia dibuat ke jamak muannats salim. Maryamu, Maryamatun, Maryamatin. Jadi setiap ismul ladzi la yansarif kalau sudah diubah yang nama wanita ya menjadi jamak muannats salim, pastikan ditanwin. Ini kaidah untuk saat ini ya. Jadi asalnya tidak boleh bertanwin nama perempuan. Siapapun itu nama perempuan, siapa nama perempuan, coba sebutkan Ali. Kita tahu, terbongkar. Nabila, Sofia tuh, Nabila. Kalau Pak Naim, bagaimana? Paham juga? Jadi nama perempuan Pak Naim tidak boleh di apa? Nah, jadi perempuan tidak boleh disakiti. Tidak boleh ditanwin. Paham Pak Naim ya? Iya. Pandi, benar Pandi? Alhamdulillah. Jadi nama perempuan tidak boleh ditanwin. Nama yang kedua, wa asma'u al-a'ajim. Nama ajam, bukan nama orang Arab. Ya, bukan nama orang Arab. Contohkan di bukunya Ibrahimu, Yusufu, tidak boleh baca Ibrahimun, Yusufun, tidak boleh. Salah kalau Ismailun, bukan Ismailun. Tapi bagaimana kalau ada orang Makassar pakai nama orang Arab, tanwin ada tidak? Fasbih, ditanwin. Biar mau dia orang Makassar, ditanwin. Bisa ada nama Muhammad, mau baca apa? Muhammadun, tetap Muhammadun. Apa? Muhammadun. Selesai ya, jenis 9 isim. Pertama isim
mufrad. Jadi sudah tahu 9 istilah nama isim. Pertama apa? Isim mufrad bermakna satu. Yang kedua, isim musanna bermakna apa ini? Dua. Jamak apa lagi ketiga? Jamak mudzakkar salim, lebih dari dua. Yang masuk di sini khusus laki-laki. Apa tambahan di akhirnya? Waw dan non atau ya dan non. Yang keempat apa namanya? Istilah yang keempat jamak muannas salim. Yang masuk di sini laki-laki, perempuan. Apa tambahan akhirnya? Alif dan ta. Ta harokatnya apa? Fat. Saya fathah. Dhamma sama kasrah saja. Kemudian jamak taksir. Ini berubah bentuk mufradnya. Cara mengetahuinya tahap awal dengan melihat apa? Dengan melihat kamus. Bagaimana cara melihat kamus? Beli dulu kamus baru pergi lihat. Kemudian isim berikutnya apa? Asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Apa itu lafadznya? Abu, akhu, hamu, fu, dhu. Isim maksur, isim yang akhirnya selalu apa? Alif. Isim mangkus selalu ya akhirnya. Kalau ismul ladzil ansarif tidak boleh bertanwin. Di antaranya disebutkan nama wanita. Kemudian nama orang ajam selain nama orang Arab. Selesai pembahasan isim di tahap awal. Di tahap berikutnya isim terus. Kemudian setelah itu masuk fiil terus. Abu Hana, bagaimana? Paham? Baru kita datang. Apa yang perlu diulang? Hah? Jangan kita tanya ikhwal lain. Tidak jadi tunggu jiki. Yang mana? Isim maksur. Bisa hilangkan alnya begitu? Bisa ditanwin ki. Hudan. Baca kita surah Al-Baqarah ayat kedua. Itu ada jawabannya. Terkadang kita malas membaca biasa. Itu yang bikin repot. Sudah terjawab? Apa lagi? Apa? Yang mana itu? Oh, asmaul khamsah. Ya, apa yang mau kita tanyakan? Iya, sudah ketentuan, bukan saya yang tentukan, bukan. Bukan Ustaz Ubaid dia tentukan, bukan. Mau diubah? Bisa diubah, bisa. Wawnya menjadi alif. Kemudian diubah menjadi ya, bisa, itunya saja diubah. Adapun abunya tidak bisa diubah. Mau diganti kitabu, kitabi, kitabah, tidak bisa. Ada lagi Abu Hana? Mau bikin masuk fi'il ini? Selain Abu Hana juga cari-cari memang pertanyaan. Akhwatnya ya, aman? Aman. Untuk saat ini masih aman. Tunggu nanti. Beli ke Paramex. Kau basah kepala lihat tunggu nanti. Enggak ada nih, apa? Asmaul khamsah juga? Iya. Yang mana? Zu, fu, apanya pertanyaan tak? Menjadi fi. Oh, yang sama-sama huruf jar. Itu yang mau kita tanyakan. Ditunda dulu jawabannya. Mau kita cara membedakannya? Itu tak?
Mengerti ya apa yang dimaksud, tapi jawabannya ditunda dulu. Karena untuk kemaslahatan yang lain. Banyak orang. Coba cuma kita berdua. Pak Kasim, aman? Oh, ada. Ditanya namanya baru. Oh, kayak penulisan ini. Sudah kita belajar kaidah penulisan Pak? Belum? Ada huruf yang bisa bersambung setelahnya dan ada huruf tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Di antara huruf yang tidak bisa bersambung dengan setelahnya kalau dia ditulis huruf waw, huruf ra, zai, apa lagi? Dal, zal. Iya. Selain dari itu bisa bersambung. Misalnya situ rajul. Perhatikan kata rajul, rajulani bersambung tidak alifnya di situ. Bersambung ya. Bersambung. Perhatikan walad, huruf apa terakhirnya? Huruf dal. Jadi ketika dia disambung dengan alif dan nun, tidak boleh kita sambung huruf dal ke alif. Tidak bisa. Atau mau kita paksakannya. Jadi dalnya melengkung garis ini. Tidak bisa. Belajar sama anak Albir kaidah penulisan. Banyak aja, ada Ismail dah. Ada Dandi, ada Ali menulis. Ajar ki. Atau Pak Hasbi yang ajar ki. Boleh. Ada lagi? Ada Abu Hana? Pak Andi? Abu Hana? Kamu udah paham ki? Apa yang kita pahami? Nanti saya kasih paham ki. Oh itu nih, jangan baca dulu, jangan baca sendiri. Makanya belajar sendiri itu cukup bingung orang. Abuka, yang mana situ asmaul khamsah dulu? Kalau kita bilang abuka, yang asmaul khamsah itu cuman abu. Bisa nih paham dulu ini? Jadi abu, akhu, hamu, fu, dhu. Itu namanya apa? Asmaul khamsah. Sekarang ini huruf wawnya. Tahu huruf waw yang mana huruf waw? Bisa jadi lihat huruf wawnya mana? Nah, itu huruf wawnya bisa diganti alif, bisa diganti ya. Jadi nanti kalau mau ditotalkan cara bacanya itu ada 15. Tidak ada kita tadi? Tidak ada. Terus Ismail. Yang dengar ke? Asmaul khamsah. Karya. Irfa'is saut. Besarkan suara tak? Iya, mulai dengar Abu Hana. Semua 15. Mau kita tambah 20 enggak bisa juga. 15 semua. Bisa ulang Abu Hana. Terus pelan-pelan saja. Campur-campur nih. Akhu, akho, bukan akha. Masa fufi saja. Ada dilangkai. Fufafi. Terus paham jiki pale? Paham kita? Ada lagi? Tadi Abu Tiraf yang katakan
Yang mana ini? Ismail bin Ansari. Apa saja? Mau kita bagi semua? Nama orang ajam selain nama orang Arab. Misalnya selain nama orang Arab tidak gunakan. Berarti itu tidak boleh tidak boleh ditanwin nama selain dari orang Arab. Tapi bukan berarti kita ini orang Makassar pakai nama orang Arab tidak boleh ditanwin, bukan. Tapi nama-nama yang digunakan oleh orang Arab kemudian tidak dipakai oleh orang Arab, maka itu tidak boleh ditanwin. Ada pertanyaan tak Pandi? Muka lanjut fi'il ini. Akhwatnya ada pertanyaan? Aman akhwatnya. Memang akhwat itu selalu aman. Tunggu Mi. Safar ada pertanyaan? Tidak ada Ji? Usama? Abdul Wahab? Ada pertanyaan tak? Ada? Tidak ada? Firman? Masa tidak ada? Abu Muhammad? Abu Abdullah? Aman? Syahrul? Kita mau dites? Dandi? Pak Kasim? Sekarang ya, fi'il. Ini jenis al-kalimah yang keberapa? Yang kedua. Fi'il. Tadi sudah isim. Apa al-kalimah yang ketiga? Huruf. Cuman 3 itu. 3 yang akan kita pelajari. Isim, fi'il dan huruf. Al-Quran disusun dari 3 ini. Tidak ada yang keempat. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ada yang keempat, suruh perbaiki pelajarannya. Jadi cuma 3, isim, fi'il dan huruf. Sekarang fi'il. Apa pengertian isim terlebih dahulu tadi? Kemarin? Nah, dia adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zaman. Dia kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak terikat. Nah, makna isim dan fi'il sama yang di awalnya. Memiliki makna pada dirinya, hanya saja fi'il dia terikat dengan waktu. Kalau isim tidak terikat dengan waktu, fi'il terikat dengan waktu. Waktu apa saja yang terikat dengan fi'il? Ada 3. Ada 3. Pertama, waktu lampau. Waktu lampau. Apa itu waktu lampau? Yang telah terjadi. Jadi nanti ada terjemahannya telah. Fi'il ini dia berkaitan dengan kata kerja. Jadi yang semua yang berkaitan dengan kata kerja itu namanya fi'il. Menulis ini pekerjaan atau tidak? Kata kerja berarti masuk tidak di fi'il? Masuk. Nanti ada tambahan terjemahnya telah menulis, sedang menulis. Kemudian ada namanya waktu sekarang sama yang akan mustaqbal, yang akan datang. Waktu telah lalu, telah berlalu, waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Ini fi'il. 3 waktu, bukan 24 jam ya, bukan. 3.
Waktu sekarang, waktu yang lalu, telah berlalu. Nanti ada terjemahnya telah. Waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Ini fi'il. Coba dibaca dulu di bukunya. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa tuqtaron bi zaman. Kata yang menunjukkan ada sebuah makna pada dirinya dan terikat dengan waktu. Ada waktu. Contohnya katabah, telah menulis. Waktu apa itu? Waktu lampau. Yaktubu, dua maknanya, sedang atau akan. Waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Uktub, tulislah. Ini berkaitan dengan kata perintah, tapi berkaitan dengan waktu yang akan datang. Paham ya? Atau terus menerus, nanti ada penjelasannya. Sekarang dan yang akan datang. Bisa dipahami pengertiannya? Bisa? Sekarang alamatnya. Sekarang alamatnya. Sebagaimana isim ada alamatnya, fi'il juga ada. Isim kemarin alamatnya cuma ada berapa? Ada 5. Di fi'il cuma 4. Jadi kalau mau kita mengenal fi'il, kenali tandanya, walaupun tidak ditahu apa artinya. Sebagaimana di isim, cukup mengenal apa? Cukup mengenal tanda saja. Contohnya tanda yang pertama duhulu qad, masuknya qad. Setiap kata yang diawali oleh huruf qad, maka setelahnya itu pastikan fi'il, bukan isim. Contohnya misalnya qada, kataba, Zaid. Mana tandanya? Ini qada. Pastikan setelah qada ini, mana kata setelahnya qada? Apa bacanya? Kataba. Pastikan ini kata kataba fi'il. Tidak boleh terpisah. Ada qada, setelah qada pastikan dia fi'il. Tidak bisa dipisahkan antara tanda dengan fi'ilnya. Tidak bisa kita bilang qada Zaidun kataba, tidak. Harus begini, qad kataba Zaid. Berarti ini alamat. Berarti apa setelahnya? Fi'il. Bisa dipahami? Jadi kalau ada qada, setelahnya itu firman apa namanya? Nah, di dalam ayat qada nara taqalluba sampai sini saja. Mana fiilnya? Ini seakan-akan kita tidak tahu arti, tapi bisa kita tahu ini fiil atau bukan. Yang mana fiilnya kira-kira di sini? Naro atau taqallub? Taqallub? Naro. Kenapa naro? Ada qada sebelumnya. Jadi ada qada, pastikan setelahnya itu fiil, bukan isim. Paham Pak Main? Alhamdulillah. Apa ini? Paham ya? Dipahami sama? Paham Syahrul? Jadi kalau ada qada, setelahnya itu apa namanya? Pastikan fiil. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Siapa yang belum paham? Ini paling mudah tidak? Ada tanda qada, pastikan setelahnya fiil. Paham Dayat? Paham. Berarti kalau ada qada Dayat, apa setelahnya?
fiil. Bisa tidak dipisah antara qada dengan fiilnya? Tidak bisa. Baru kita dapat ini fiil. Sudah bisa kenal ini fiil. Dengan melihat apa? Tanda. Kita bilang qada qamati as-shalah. Kira-kira mana fiilnya? Iya, shalah bering. Ditulis ya, tulis. Qada yang mana fiilnya? As-shalah. Yang mana fiilnya? Ini asalnya qamat. Karena fiil tidak boleh dikasrah. Asalnya disukun, qamat. Karena bertemu dua sukun maka ini di kasrah. Yang mana fiilnya? Bersama? Ini qamati. Kenapa bisa kita ini fiil? Ba'da qada, mantap. Karena ada setelahnya, ada sebelumnya qada. Jadi bisa nih? Bisa nih? Bisa nih, baca kitab. Masya Allah. Bisa dipakasin? Bedakan mana isim mana fiil? Mudah. Jadi semakin kesini semakin mudah. Karena ada qada, pastikan setelahnya ada apa? Ada apa Pak Abdurrahman? Ada fiil. Saya carikan dulu contoh dalam Al-Quran lagi. Ya, mantap. Tidak perlu ditulis. Qad aflaha al-mu'minun. Yang mana fiilnya? Aflaha. Karena terletak langsung setelah qad. Paham jadi kah? Jamil lagi kasih contoh. Paham ya? Kita ada lagi wa qad khaba man dassaha misalnya. Wa qad khaba man dassaha. Yang mana? Man dassa? Khaba. Bisa tuh? Walaupun tidak ditulis, walaupun tidak ditahu artinya. Dari mana tahu itu adalah fiil? Ada qada sebelumnya. Ada qada fiil setelahnya. Tidak boleh ada qada isim baru fiil, tidak boleh. Harus terletak langsung antara fiil dengan alamatnya. Bisa paham Pak Andi? Bisa? Berarti selesai alamat pertama. Yang kedua, dukhul sin sah, bacanya sah. Ini kita tulis contohnya yang mana fi'il kira-kira? Sayaktubu Zaid. Yang mana fi'il? Nah, ini kan sa. Ada sin sa, pastikan juga setelahnya adalah fi'il. Berarti yaktubu adalah fi'il. Mantap. Mau kita bilang sayadribu, ya? Itu harus terletak langsung di dalam ayat yang sering kita dengar di surah An-Naba. Kalla saya'lamuna. Yang mana fi'il di situ? Ya'lamun. Kenapa bisa ditahu? Ada huruf sin sebelumnya. Paham Pak Meng? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham ini? Mudah sebenarnya nih alamat. Setiap di awalnya huruf sin sa. Bukan berarti juga sakanun. Itu kanun isi fiil, bukan. Nanti bisa dibedakan. Kalau sakanun
Itu bukan fi'il setelahnya. Karena kalau kita hapus sinnya, tidak ada itu kata kanun, 2 huruf tidak ada. Nah, nanti lagi lebih lanjut. Intinya ada huruf sa, pastikan setelahnya adalah fi'il. Paham pas bi? Kalau naik-naik itu songko pas sedikit di atas bingung nih. Ya. Iya, di dom lagi dia. Tidak bisa dipaksakan fathah. Karena belum tahu apa itu istilah fi'il madi, apa itu istilah fi'il mudhari. Sudah dijelaskan tidak pembahasan fi'il madi, fi'il mudhari? Belum dah? Sekarang ini ada tanda setelahnya adalah fi'il. Itu saja dulu. Adapun terkait dengan harokatnya, kalau ada qada pasti fathah, tidak harus di fathah. Karena ada di dalam ayat qada nara, itu bukan fathah sebenarnya, dia dhammah, disembunyikan dhammanya. Tidak harus je. Sayat tubuh, kalau ini tidak boleh dibaca fathah. Paham ya? Dan kalau kita nanti jelaskan, ini sa tidak bisa masuk pada itu yang di atas, katabah. Sakatabah tidak bisa. Mau tahu pembahasannya? Belajar sampai selesai. Paham mana? Paham? Nah, temannya lagi sin, saufa. Jadi ada saufa, setelahnya itu pastikan adalah siapa? Fi'il. Contoh, saufa yaktubu Zaid. Mana fi'ilnya? Yaktubu. Kenapa bisa ditahu yaktubu fi'il? Ada saufa sebelumnya. Ini nanti kalau mau diterjemahkan, Zaid akan menulis, Zaid akan menulis, sama-sama waktu yang akan datang. Tapi ada perbedaannya. Di dalam ayat kalla saufa ta'lamun, yang mana di situ fi'il? Ta'lamun. Kenapa ditahu? Ada saufa sebelumnya. Jadi ada saufa, maka setelahnya adalah fi'il. Selalu begitu. Ada qada, setelahnya pasti fi'il. Ada sin, sa, pasti setelahnya adalah fi'il. Ada saufa, pasti setelahnya adalah fi'il. Paham Abdul Wahab? Ini tadi sama-sama artinya nanti. Kalau pakai sin, nantinya waktunya akan dekat. Kalau saufa, tidak ditahu kapan terjadi. Makanya di dalam ayat saufa yu'tihim ujurahum, kelak akan didatangkan kepadanya balasan bagi mereka. Kapan? Tidak ditahu, karena hari kiamat tidak ditahu kapan terjadi. Makanya pakai saufa. Seandainya Allah pakai sin di situ sah, berarti kiamat itu sudah hampir sekali. Mungkin besok. Sudah diberitakan sama Allah kapan terjadi, tapi pakai saufa, tidak ditahu apa kapan terjadi. Nanti, tapi tidak ditahu kapan. Siapa tahu besok, nah? Tapi tidak ditahu. Kalau pakai sin, nanti, tapi ditahu waktunya kapan. Bisa dibedakan ya? Nanti di kitab kedua lagi baru penjelasan lebih rinci. Selesai tiga tanda ini semuanya berada di awal. Ada tanda qad, sin, saufa, maka setelahnya adalah fi'il. Sekarang yang terakhir,
Langsung saya. Ikutnya ta ta'nis as-sakinah, ta yang sukun. Dia berada di belakang. Dia fiilnya dulu, baru apa? Baru tandanya. Fiil dulu. Contohnya kata bat Fatimah. Yaminabila Fatimah saja. Kata bat Fatimah. Sekarang yang mana fiil? Katabah. Mana tandanya? Ada ini. Tadi qad qamat. Ini asalnya nih. Ini sudah fiil tadi ta? Ada dua tandanya. Pertama qad, kedua ta ta'nis. Nanti ditahu kenapa harus ada ini. Nanti ya. Intinya kalau ada tanda berarti ada fiil. Ta ta'nis berada di belakang, sebelumnya pasti fiil. Di surah Al-Lahab apa pertamanya? Yada dan seterusnya. Mana fiilnya? Tabbah. Apa alasannya dia fiil? Ada ta ta'nis as-sakinah, bukan muannas. Ada ta ta'nis as-sakinah, ta yang sukun. Banyak aja di surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu adalah fiil. Yang mana fiilnya? Khuliqat. Kenapa? Ada ta ta'nisnya di belakang. Itu tandanya. Berarti paham ya? Paham bersama? Ahwadnya bagaimana? Belum? Paham. Masa mau kalah? Safar ya? Pasak lu ngantuk nih. Nak kencing ke syaitan. Yang 9 tahu. Baru mau selesaikan fi'il madi mudhari amr. Rencana mau selesaikan fi'il madi mudhari amrnya. Ternyata waktunya sudah tidak dirasa jam 9. Tidak apa-apalah. Jadi paham ya? Jadi alamat fi'il ada berapa? 4. Pertama, adanya qada di awal. Berarti kalau ada qada, setelahnya ada apa? Pastikan dia fiil, bukan isim. Jadi jangan ragu. Qada setelahnya apa di isim atau fiil ini? Jangan ragu. Lihat 9 fiil. Kalau ditanya kenapa fiil? Ada qada sebelumnya, bos. Sin lagi yang kedua. Ada sin sah, pastikan setelahnya adalah fiil. Jangan ragu. Karena tidak pernah ada itu kalimat sakitabun, sakolamun, tidak ada. Ya, itu alamatnya fiil. Saufa, ada saufa, pastikan setelahnya adalah fiil. Tidak ada itu kalimat saufa Muhammad, saufa Zaid, saufa Sarirun, tidak ada. Yang adanya saufa yaktubu, saufa yadribu, saufa ya'lamu. Setelahnya pasti fiil. Jadi jangan ragu dalam menentukan kata ini apa namanya, isim atau fiil. Lihat tanda sebelumnya. Isim ada juga tandanya tersendiri. Alhamdulillah, bagi bilang apa isim atau fiil? Apa tandanya? Alif lam. Contoh di Al-Qur'an, qad nara taqallubah. Nara, kalau kita tanya isim atau fiil, apa tandanya? Ada qada. Kan bisa begitu. Tinggal tahap berikutnya lagi, pelan-pelan. Jadi ta ta'nis as-sakinah berada di mana ini? Di akhir dia. Tidak boleh di belakang. Kalau dia tidak boleh di depan. Kalau dia di depan tidak bisa dibaca. Karena sukun. Mau ke apa? Begitu. Tidak bisa dibaca. Makanya jadi diakhirkan. Fiilnya dulu baru dia. Tabbat, khuliqat, futihat,
sutihat. Ya. Paham Safar? Ayo Safar bukan sengkok nih. Pusing di kepala. Tadi baru setengah naik. Sekarang terbuka semua. Apalagi kalau berkerut itu ini tak pusing namanya itu. Iya Pak Kasim. Ada mau ditanyakan? Oh segera angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Share. Pertanyaan tak ada kode setelahnya pasti fiil. Ya pertanyaan setelahnya yang kita mau tanyakan isim atau fiil mau dijawab gini nih. Terlalu jauh pertanyaan tak. Sekarang itu kalau ada kode itu mau dulu pasti fiil. Kalau ditanyakan bisa isim bisa fiil bisa, tapi ada pembatasnya kalau fiil ketemu fiil. Apa pembatasnya? Jami dulu. Belajar kisah. Ini saja belum terlalu mau kita tanya apa setelahnya lagi. Pelan-pelan. Ini dulu ya, kalau ada kode setelahnya pasti fi'il. Adapun setelahnya jangan begitu lurus. Nah, ini model lurus hafalan tanda-tandanya. Ada lagi? Terkadang ilmu itu susah karena pikiran tak yang terlalu rumit. Apa di setelahnya ini? Yang sudah dulu dipelajari. Kalau kita memikirkan sesuatu yang belum pasti, pusing juga kepala tak. Yang pasti saja belum tentu beres, apalagi yang tidak pasti. Nah, tambah pusing kita. Bagaimana Pak Main? Nih, Pak Main saya sudah pusing tadi, mau lagi tambah pusing, kasih bikin pusing. Pak Andi bagaimana? Pegang kepala nih. Aman nih? Alhamdulillah. Sudah jauh ini? Sudah berapa lembar nih? Bisa nih. Maksudnya bisa menentukan istilah tak? Dalam Al-Quran alhamdulillah isim, lillahi illahinya isim. Itu mau dulu tak? Mantap. Kalau kita katakan alhamdulillahi rabbil alamina, al-alamina isim apa namanya? Itu mau dulu. Apa namanya kalau ditanya itu? Isim apa? Enggak lupa Midayat. Al-alamina. Isim apa kira-kira itu? Jamak muzakkar salim. Tambah ya dan nun. Kalau kita baca alama ini baru isim musan. Ini alamina. Pelan-pelan. Maliki. Oh ini isim. Apa alamatnya? Kasrah. Isim apa namanya? Isim mufrad. Begitu seterusnya. Langsung praktekkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti Indahkah soal? Akhwatnya? Akhwat? Paham akhwatnya? Selalu paham memang. Cuma laki-laki yang susah memahami. Ya. Memahami yang di belakang itu begini. Lebih tebal daripada ini. Bagaimana? Oh mau bertanya apa ini? Memahami yang di belakang atau yang di ini depan? Oh yang di sini. Oh kembali baik. Padahal sudah fi'il ini. Asmalnya. Apanya yang berubah? Sama aja ayahmu. Iya, kecuali kalau bilang ki Abu Zaid, Abi Muhammad, Aba Yusuf, baru berubah. Ada bapaknya Yusuf, ada bapaknya. Itu nanti tinggal penggunaan kapan dipakai Abu, Aba atau Abi. Adapun maknanya sama-sama bapak. Masa Abu kah bapakmu, Abi kah kakekmu? Bukan, sama-sama artinya bapak. Ada lagi? Aman nih masalah asmaul khamsah?
Masih ada? Oh, masih ada? Oh, cukup nih. Isa ada masalah tak? Ulang kibet dek. Lan dengan lam terlalu jauh. Kutanya bilang sudah kita belajar. Ada tidak pembahasan lan dengan lam? Tidak ada. Kasihan Pak Saleh. Dia mengantuk nih. Bahas kita tentang lan dengan lam. Ini yang dimaksud oleh beliau. Ada lan ada lam. Itu juga alamatnya fiil. Hah? Iya nanti dijelaskan ki. Kasih yang lain. Ya. Selesai kan? Pak Andi, tadi bikin kepala nih. Tadi saya bilang cuma 4. Ada lagi. Tidak aja 4 ya Pak, 4 ya. Kalau yang tadi disebutkan lan dengan lam itu namanya penyakit. Ya, penyakit. Jangan mikir dulu pikir ki. Jadi penyakit kita betul kan? Ini lam penyakit. Jadi kalau kita pikir jadi penyakit betul untuk kita. Sudah kita cukupkan. Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup majelis kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji itu bisa bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.